Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Kabupaten Malang yang memiliki potensi besar di bidang produk ketahanan pangan terus dikembangkan dengan konsep green economy. Beberapa produk dari komponen green economy yang dikembangkan adalah padi, alpukat, dan ikan nila. Ketiga produk tersebut akan ada pendekatan teknologi, ditingkatkan kapasitas produksinya. Bupati Kabupaten Malang Haji Sanusi selama 1 tahun kepemimpinan bersama Wakil Bupati Didi Gatot Subroto fokus pada pengembangan green economy. Pemilihan sektor ini berdasarkan data bahwa Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan potensi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang melimpah sehingga pendekatan green economy merupakan pilihan yang tepat. Bupati Sanusi memberikan contoh produk padi yang saat ini ditingkatkan dari hasil panen 8 ton per hektar saat ini meningkat menjadi 12 hingga 15 ton per hektarnya. Produk alpukat pameling yang biasa 1 kg berisi 4 biji, saat ini dikembangkan 1 biji alpukat mampu mencapai berat 2 kg. Kabupaten Malang ini kan basis ekonominya itu dikenal dengan green economy, yaitu ekonomi yang berbasis terhadap ketahanan pangan. Itu yang menjadi pokok pengelolaan ekonomi yang berbasis pada pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, dan sektor industri. Nah, karena berbasis dari itu, maka strategi yang saya kembangkan adalah meningkatkan potensi produktivitas dari komponen-komponen ketahanan pangan itu. Misalnya padi, kita upayakan dari produksi rata-rata 8 ton di Kabupaten Malang itu bisa 12-15 ton. Itu yang sudah nyata-nyata ada peningkatan. Dan juga di tingkat inovasi itu alpukat pameling yang umumnya alpukat itu 1 kilo adalah 4 biji. Nah di Malang kita kembangkan 1 biji itu bisa 2 kilo. Ya. Juga peningkatan produktivitas pisang yang umumnya pisang itu 50 cm sampai 80 cm. Nah, kita bisa ciptakan pisang yang tandannya itu bisa 150 cm. Nah, demikian juga di ikan nila ini lagi dikembangkan yang umumnya harga ikan itu hanya sekitar 15 sampai 20 ribu. Lah kita adakan intensifikasi pengelolaan ikan nila merah. Itu harga jualnya bisa mencapai 40 ribu dan hasilnya 1 hektar itu bisa sampai 60 ton. Pemirsa, produk pertanian dan perikanan yang ada di Kabupaten Malang saat ini hasilnya meningkat dengan program intensifikasi. Bupati Malang Haji Sanusi menjelaskan, produk pertanian dan budidaya perikanan menjadi salah satu elemen dari program Green Economy yang menjadi strategi Pemkab Malang untuk menjaga ketahanan pangan. Produk pertanian seperti pisang dan alpukat dengan pendekatan intensifikasi dalam 1 tahun ini hasilnya meningkat tajam. Bupati Malang Haji Sanusi mengatakan pisang Sang Mulyo saat ini ukurannya dapat lebih besar dan alpukat pameling yang dihasilkan mampu mencapai berat 2 kg per biji. Di bidang perikanan dengan budidaya ikan nila merah yang dikembangkan di wilayah Tumpang mampu menghasilkan uang 600 juta dari kapasitas kolam 1 hektar selama 6 bulan. Kapasitas produksi ikan nila merahnya pun meningkat dengan
rata-rata mampu mencapai 60 ton per hektarnya dengan pendekatan intensifikasi. Nah, demikian juga di ikan nila ini lagi dikembangkan yang umumnya harga ikan itu hanya sekitar 15 sampai 20 ribu. Lah kita adakan intensifikasi pengelolaan ikan nila merah. Itu harga jualnya bisa mencapai 40 ribu dan hasilnya 1 hektar itu bisa sampai 60 ton. Dan di daerah Tumpang itu kita uji coba 1 hektar itu setengah hektar itu bisa menghasilkan uang 300 juta. Jadi per hektar selama 6 bulan itu kalau dikalkulasi bisa rata-rata nanti bisa 600 juta. Itu hasil nila karena melalui itu. Nah, dari komoditas itu di sektor lain melalui MKM itu ada pengolahan hasil dari pertanian, perikanan, peternakan itu diolah makan jadi. Yang di perikanan menjadi abon, yang dari pertanian jadi keripik, dan itu banyak di produk ekspor. Bahkan di Pakis baru ini lagi dikembangkan ekspor ketela pohon beku. Pemirsa, perguruan tinggi terutama Universitas Brawijaya harus menjadi menara air yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama UB, Profesor Sasmito Jati, yang menanggapi 1 tahun Malang Makmur Pemkab Malang. Menurut Sasmito, sinergi antara UB dengan pemerintahan Kabupaten Malang menjadikan UB tidak berada di Menara Gading, namun menjadi menara air yang memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat. Saya melihat perkembangan Malang dalam kondisi yang sulit, ada pandemi dan lain sebagainya, tetapi kerja Bupati sangat produktif. Bahkan kalau saya lihat dari laporan yang saya baca, itu melebihi yang sebelum pandemi. Jadi menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, untuk Brawijaya kan tidak ingin menjadi Menara Gading, ya. Meskipun Brawijaya itu miliknya dunia sekarang ini, tetapi kita harus tahu bahwa ini di mana kita hidup di sini. Kita harus menjadi menara air, harus bisa bermanfaat buat masyarakat secara langsung. Apalagi sudah difasilitasi oleh Bupati. Jadi malu kita kalau tidak berbuat sesuatu untuk Kabupaten Malang. Intinya itu. Pemirsa, tempat tinggal saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi warga Lumajang. Masalah sosial dan psikologis masyarakat akan terurai perlahan jika masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tim MBKM UB melakukan pendekatan psikologikal untuk mengurangi tingkat stres warga. Salah satunya dengan pemetaan psikologis warga. Berikut penjelasan tim MBKM Semeru UB Ilhamuddin Nukman. So far ini, kegiatan ini sudah berjalan hampir 1 bulan. Sudah 1 bulan ini berjalan, dan kami terus berusaha memantau progres dari adik-adik dan terus berusaha mengarahkan adik-adik agar mengikuti rencana yang sudah kita susun sejak awal. Nah, berdasarkan informasi yang kita terima dari sebelumnya, anak-anak sudah saya minta untuk melaporkan informasi yang ada. Kita menemukan fenomena yang unik, itu Mbak Dinia. Ternyata masyarakat di sana, meskipun kejadian bencana ini cukup cukup signifikan mempengaruhi kehidupan mereka, struktur sosial, struktur masyarakat,
dan kondisi psikologis mereka. Namun berdasarkan pemetaan teman-teman di lapangan, khususnya pada klaster dukungan psikososial dan pendidikan anak, masalah yang muncul itu lebih pada bagaimana masyarakat ini atau warga ini segera mendapatkan tempat tinggal yang layak. Itu masalahnya. Nah, kalau ini sudah bisa tertangani, maka masalah-masalah turunan seperti masalah sosial, masalah psikologis itu akan bisa terurai secara perlahan. Nah, dari analisanya teman-teman di lapangan, kita lebih banyak mencoba untuk mengadvokasi agar masyarakat, warga sementara waktu bersabar sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah. Karena fungsi kita di sana itu kan lebih banyak support ya, tapi tidak terlibat langsung dalam kebijakan. Kebijakan itu kan ada di wilayah pemerintahannya masing-masing, dalam hal ini Kabupaten Lumajang, pihak pemerintah di sana dan sebagainya. Jadi kita hanya lebih banyak support di kegiatan memberikan bantuan dan fasilitasi kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan psikososial dan pendidikan anak. Pemirsa, tim MBKM Semeru terus melakukan pemetaan terhadap dampak dan kerugian yang diderita oleh masyarakat pasca bencana Semeru di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dengan menggunakan metode Damage and Loss Assessment yang dituangkan dalam rumusan konsep, langkah-langkah pelaksanaan hingga instrumen pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data untuk melahirkan Post Disaster Needs Assessment. Hasil asesmen tersebut selanjutnya menjadi dasar penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan program rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah pasca bencana Semeru, terutama di bidang pemulihan ekonomi. Jadi istilah normatifnya itu Post Disaster Need Assessment. Nah, Post Disaster Need Assessment ini terdiri dari 3 rangkaian ya, Mbak Dini. Jadi yang pertama itu ada yang disebut sebagai Early Recovery Assessment. Jadi pada saat yang namanya bencana itu dalam kasus ini adalah erupsi Semeru terjadi, maka yang kami berikutnya pertimbangkan itu adalah bagaimana impact dampak daripada Semeru atau erupsi Semeru itu ke konteks humanitariannya, kemanusiaannya. Nah, di situ memang kami tidak akan bisa bekerja sendiri karena kami juga harus bekerja dengan klaster atau topik-topik lain semacam yang ada dikelola oleh teman-teman di kesehatan, lalu teman-teman di pemetaan kebencanaan, geospasial dan seterusnya. Sehingga kami tahu kira-kira apa nanti yang menjadi perkara yang perlu diperhatikan terlebih dahulu alias menjadi prioritas dalam Post Disaster Need Assessment. Ada 2 di situ setelah ada early recovery. Nah, recovery ini yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana ya assessment terhadap kebutuhan ya priority dari damage and loss yang awal kita sudah lakukan. Jadi damage and loss tentu bisa berdampak di fisiknya, lalu juga ada di ekonominya. Damage itu arahnya ke fisik, masalah-masalah infrastruktur fisik, dan kemudian untuk loss-nya itu ke masalah ekonomi potensialnya. Nah, di situ kita mencoba bersama adik-adik yang ada di tim klaster ekonomi untuk membuat semacam rancangan pemetaan kebutuhan apa yang kira-kira bisa kita support begitu terkait dengan terutama ekonomi sektor-sektor ekonomi produktif yang bisa dalam hal ini memperbaiki mereka punya kualitas ekonomi dan kualitas dalam pengembangan kehidupan sehari-hari mereka.
Pemirsa, Universitas Brawijaya melalui Fakultas Teknik pada tahun 2015 hingga 2016 melakukan penelitian mobil listrik dan terus dikembangkan hingga saat ini. Dosen Fakultas Teknik Denny Widya Nuriawan yang juga pembina tim APAT 62 menjelaskan setiap tahunnya pengembangan penelitian kendaraan listrik di UB mengalami kemajuan. Setahap demi setahap, perkembangan dari berbagai komponen kendaraan listrik mendapat perhatian dari tim yang ada. Tahun 2014-15 itulah, jadi waktu ulang tahun Fakultas Teknik, jadi launching mobil itu. Nah sekarang sudah dikembangkan lagi oleh anak-anak. Bagaimana motornya yang hemat seperti apa, kemudian model transmisinya seperti apa yang hemat. Jadi tiap tahun selalu mengupgrade itu. Jadi sistem kontrolnya, kemudian motornya, kemudian akinya atau energi storage-nya itu juga selalu di-upgrade oleh anak-anak. Orang yang rendah hati memiliki tanda tersendiri. Salah satunya adalah mereka yang sering melakukan sujud malam atau sholat malam. Hal tersebut disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi pada peresmian Masjid Fatimah di Kota Malang. Muhadjir mengatakan bahwa sholat malam yang dilakukan dengan intensif akan memberikan dampak nyata dalam sikap dan perilaku seseorang, yakni sikap rendah hati. Ayat Al-Quran yang saya baca tadi itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Tanda-tanda kekasih Allah itu katanya, kalau di dalam surat tadi yang saya sebut sekarang ini rangkap tausiah sekalian ya, itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tanda-tanda orang yang dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih itu adalah kalau dia berjalan di atas bumi, walladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dia itu merendah hati, tidak, kalau istilahnya tidak melengek, tidak ke atas, tapi menunjukkan merendahkan diri. Kalau kemudian waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah, dan dia adalah orang yang menghabiskan malam-malamnya untuk bersujud dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang saya tahu Dr. Eva. Jadi tanda-tanda orang yang dikasih Allah itu adalah menghabiskan malam-malamnya untuk menghadap Allah SWT. Kalau sholat tahajud itu ya jangan menjelang subuh, paling enggak 2 jam. Kalau sudah menjelang tua seperti kita ini, 2 jam sebelum subuh harus sudah sholat malamnya sudah dilakukan. Pemirsa, kiprah 2 alumni UB dalam bidang keagamaan ini patut diacungi jempol. Dr. Ermono, alumni via UB yang pernah menjadi Bupati Trenggalek, bersama Dr. Safarudin Reva membangun dan muafahkan Masjid Fatimah kepada pengurus Muhammadiyah PCM Blimbing Kota Malang. Dalam sambutannya, Reva mengaku sengaja meminta kepada Muhammadiyah agar masjid tersebut bernama Fatimah yang merupakan nama ibunda dari Safarudin Reva. Jadi ada yang mengatakan itu masjidnya paham Syiah karena ada nama Fatimah, bukan sama sekali. Ya, saya yang meminta ke Muhammadiyah, saya mau membangun tapi nama ibu saya. Saya nggak mau nama Aisyah lagi, sudah banyak ya di mana-mana. Apalagi Masjid Makmur, masjid ini, Mujahidin, bermacam-macam. Akhirnya pihak Muhammadiyah menyetujui. Apa yang dikatakan sama Pak Arif tadi benar, bahwa masjid ini sudah kami wakafkan ke Muhammadiyah. Saya mencari tanggal cantik, tanggal 22 bulan 2 tahun 22. Tidak akan pernah lagi Bapak ketemu tanggal itu. Sehingga saya memaksa pemborongnya, selesai tidak selesai saya wakafkan tanggal sekian. Akhirnya mereka kerjanya cepat-cepat, ya, sehingga akhirnya terselesaikan juga masjid ini. Dulu saya pernah memberi ceramah pada warga di sini, kalau nggak salah di Resto Teras Bambu.
saya menjanjikan masjid ini selesai sebelum bulan Ramadan. Ya. Sampai istri saya itu menegur saya tahu depositomu sekian, kok kamu berani janji, katanya kan. Tapi dia lupa ada Allah di atas. Akhirnya kita bergerak, masjid ini terselesaikan dalam waktu 200 hari jam kerja. Tidak sampai 8 bulan. Ini berkat kerjasama kita dengan pelaksana pembangunan dan dibantu oleh teman-teman dari Muhammadiyah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.